Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-332 dengan judul Pertanyaan, Pertanyaan, Pertanyaan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Ada beberapa ayat lain dalam Alkitab yang merujuk pada tidur nyenyak. Namun, tidak ada yang berhubungan dengan anestesia dan pembedahan. Setelah Adam memberi nama sebuah ternak, semua burung dan semua binatang, tidak ada penolong yang ditemukan cocok bagi Adam. Sudah waktunya untuk operasi. Laporan operasinya sangat singkat. Didiagnosis sebelum operasi, tidak ada istri, luka sembuh. Didiagnosis pasca operasi, istri, darah yang diberikan tidak ada. Anestesia total, spesimen yang dikeluarkan, tulang rusuk. Kondisi pasien sehat, obat sakit tidak ada. Kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa operasi tersebut dilakukan. Tuhan melihat kebutuhan Adam dan menjelaskannya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-23. Alkitab melanjutkan dengan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat yang ke-24 adalah apa yang membuat saya penasaran. Pertama, bagaimana Tuhan membius Adam? Apakah Adam menghirup gas khusus? Atau apakah Tuhan memberinya sesuatu untuk ditelan? Atau sesuatu melalui pembuluh darah? Atau akupunktur? Ya baik, pada hari ini mengingatkan kita kembali. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering ada di dalam pikiran kita sebagai manusia, di mana kita sering bertanya-tanya bagaimana Tuhan menciptakan akan manusia ini, atau bagaimana Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam dan berikan itu kepada Hawa, atau menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Inilah pertanyaan yang tadi diceritakan dari buku ini, di mana kita seringkali sebagai manusia menanyakan sesuatu hal yang di luar dari batas pikiran kita masing-masing. Semua yang kita tanyakan mungkin tidak bisa dijawab sekarang, tetapi pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dijawab oleh Tuhan suatu hari nanti. Ya, untuk itu biarlah kita mau tetap setia menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dari hal-hal terkecil. Maka ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan bisa mempertanyakan semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin kita tanyakan selama kita masih di dunia. Dan dilanjutkan, seringkali pertanyaan ini juga yang sering kita tanyakan dalam diri kita. Yang pertama, bagaimana Tuhan membius Adam? Apakah Adam menghirup gas khusus? Atau apakah Tuhan memberinya sesuatu untuk ditelan? Atau sesuatu melalui pembuluh darah? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa kita dapatkan jawabannya sekarang. Itu kita akan dapatkan suatu hari nanti. Tetapi ketika kita mau untuk pertanyaan-pertanyaan itu dijawab suatu hari nanti, biarlah kita mau tetap setia. Supaya kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan bisa menjawab akan setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kalau kita sebagai umat manusia tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sama hal pelajaran pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, atau apapun proses-proses kehidupan kita yang selama ini kita jalani, biarlah kita tidak pernah menaruh pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kita bingung. Jangan kita pernah bertanya-tanya, mengapa semua hal ini terjadi kepada saya? Atau apakah Tuhan menolong saya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seringkali membuat kita bisa jauh daripada Tuhan. Tetapi kembali lagi kita diajarkan, biarlah dengan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan tanpa bertanya-tanya, kenapa semua ini bisa terjadi kepada saya? Ya, Tuhan melihat bahwa kita semua mampu untuk melewati setiap ujian-ujian. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, maka Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melewatinya. Sama hal dari cerita pada hari ini. Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dalam pikiran manusia. Kita sebagai manusia yang pintar sekalipun tidak akan bisa untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita. Itu akan dijawab suatu hari nanti atau kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Ketika kita mau untuk pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, kembali lagi diingatkan, biarlah kita mau tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan dilanjutkan di sini, anestesia modern dimulai pada tahun 1846 dengan penggunaan ether yang dihirup. Selanjutnya, banyak agen-agen berbeda telah dikembangkan dan digunakan. Meskipun sudah lebih dari 150 tahun anestesia modern, kami tidak memahami sepenuhnya bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi itu berhasil. Ada beberapa teori, tetapi tidak ada teori yang menjelaskan semua situasi. Bagaimana Tuhan melakukannya? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita. Jangan sampai pertanyaan itu yang membuat kita bingung di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita simpan setiap pertanyaan itu dan kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka ketika Tuhan datang yang kedua kali, pertanyaan-pertanyaan yang belum kita dapatkan di dunia itu akan dijawab oleh Tuhan suatu hari nanti. Dan dilanjutkan di sini, bagaimana Tuhan melakukan sayatannya? Apakah dengan benda tajam seperti sebuah pisau? Apakah dia menggunakan jarinya? Atau apakah dia menggunakan alat pemotong jenis cautery atau laser sehingga tidak ada darah yang hilang? Bagaimana cara dia menutup lukanya? Apakah dia menggunakan jahitan, lem bedah atau staples? Apakah ada bekas luka? Konsep dan teknik kami tidak cukup memadai untuk menjelaskan apa yang terjadi. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita atau dalam pikiran kita setiap harinya. Tetapi Tuhan bisa melakukan berbagai cara karena Tuhan mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Dia bisa melakukan apa saja. Itulah kuasa Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita manusia. Dan dikatakan di sini bahwa namun Tuhan memberikan anestesi pertama dan melakukan operasi toraks yang pertama. Hasilnya membuktikan sendiri saat saya sampai di surga, keterampilan saya dalam memberikan anestesia tidak akan diperlukan. Tetapi saya memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya saya ingin Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana Dia melakukannya. Tuhan tidak meminta kita memahaminya, hanya meminta kita mempercayainya. Maukah Anda mempercayakan hidup Anda padanya? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita umat manusia. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memahami akan setiap apa yang Dia lakukan. Tetapi Tuhan hanya meminta kita sebagai umat manusia supaya kita dapat percaya kepadanya. Dari cerita pada hari ini mengingatkan kita bahwa setiap proses-proses yang kita jalani selama ini banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Biarlah itu boleh menjadikan kita orang yang lebih kuat. Dan janganlah dalam setiap proses kehidupan yang kita sementara jalani atau ujian-ujian yang sementara kita hadapi, janganlah kita pernah mempertanyakan kenapa semua terjadi kepada saya. Ya, karena itulah yang akan membuat iman kita tergoyahkan. Karena itulah yang akan melunturkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan hanya meminta kita supaya kita dapat percaya kepadanya dan kita dapat menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, maka ketika kita menjalani situasi apapun itu, kita akan menjalani itu dengan penuh rasa syukur dan tidak pernah ada pertanyaan-pertanyaan di dalam semua proses yang sementara kita jalani. Biarlah kita mau menjalani kehidupan kita setiap harinya di dalam proses yang sementara kita jalani. Ketika kita sementara dididik oleh Tuhan, mengikuti Tuhan itu bukanlah suatu jalan yang mudah. Ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi dengan setiap tantangan dan rintangan itu, Tuhan sedang mendidik dan membina kita menjadi orang-orang yang kuat. Ya, untuk itu ketika kita sementara dididik oleh Tuhan kita jangan pernah mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan kita sendiri itu yang akan membuat kita jauh daripada Bapa kita di surga. Biarlah dengan setiap proses kehidupan yang kita jalani, jangan pernah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kita bingung. Tetapi biarlah kita mau serahkan semua kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita serahkan itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk dapat memahaminya, tetapi Tuhan hanya ingin supaya kita dapat menyerahkan setiap kepercayaan kita kepada Tuhan, bahkan menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang lebih tahu akan setiap masa depan kita dan proses kehidupan kita ke depannya. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.